Kemudian selanjutnya kita copy paste nomor anggota. Tekan Ctrl C. Setelah itu kita langsung pilih ke mutasi anggota. Nah, sampai di tahapan ini, dalam tampilannya mutasi anggota ada keluar dan masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Kembali lagi dengan kami dari Kuartir Cabang Gerakan Pramuka Bondowoso. Dengan saya di sini staf admin SIPA Kuartir Cabang Bondowoso. Oke, kali ini kita akan membahas tentang bagaimana memutasi atau memindahkan anak didik anggota Gusdepan yang sudah waktunya pindah. Artinya waktunya pindah adalah ketika anak didik itu mungkin pindah Gusdepan karena sudah lulus. Contoh dari SD, Gusdepan SD, Pangkalan SD ya. Dari Pangkalan SD ke Pangkalan SMP. Nah, jadi itu harus ada pemutasian. Kenapa harus dilakukan mutasi? Agar nanti tidak ada data ganda. Jadi data yang bersangkutan itu sudah pindah dari SD maupun dari SMP. Nanti efeknya itu akan muncul pada saat pencetakan profil anak didik. Jadi akan ada di situ. Oke, kita langsung saja. Dalam hal ini kami memiliki kasus satu anak yang sudah lulus SD dan saat ini sudah ada di SMP, cuma terlambat untuk dimutasi. Jadi kali ini kita akan sama-sama belajar bagaimana cara memutasi per individu. Yang pertama kita masuk, karena ini mutasi dari SD ya, kita masukkan dulu nomor Gusdepan. Jadi minta tolong kepada administrator SIPA, admin SIPA yang di Gusdepan SD yang akan kita pindah, itu minta tolong untuk memutasi. Jadi tugas kita untuk membantu memutasi seperti itu. Kita masukkan dulu nomor Gusdepan. Jadi 11.02.034. Ini nomor Gusdepan yang bersangkutan yang akan kita mutasi ya. Kita masuk. Nah, di sini sudah masuk ke Gusdepan 02034 Pangkalan SD Tenggarang 1 dan Putri ini karena genap. Kemudian kita masukkan nama yang akan dimutasi. Jadi kita klik anggota di sini, kemudian kita cek dulu yang akan kita mutasi ada atau tidak. Nama yang akan dimutasi itu Aulia Aini. Kita cukup ketik Aulia saja, kemudian cari. Nah, di sini ada Aulia Aini Salsabila ya. Jadi ini akan kita pindahkan, yang akan kita mutasi. Di sini statusnya masih penggalang, statusnya masih aktif dan di golongan penggalang seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya kita copy paste nomor anggota. Tekan Ctrl C. Setelah itu kita langsung pilih ke mutasi anggota. Nah, sampai di tahapan ini, dalam tampilannya mutasi anggota ada keluar dan masuk. Nah, ini kita pilih bulatan-bulatan yang ada di sini. Jadi kita kan mau mengeluarkan atas nama Aulia Aini Salsabila ini keluar dari SD Negeri Tenggarang 1 pindah ke SMP Negeri 2 Tenggarang. Maka mutasinya keluar. Gusdepannya tetap Gusdepan SD-nya, Pangkalan SD, kemudian nomor anggota kita masukkan di sini. Nah, di sini ada per anggota dan upload file. Mungkin di kesempatan selanjutnya kita akan membahas bagaimana memindah massal ya. Memindah massal anggota-anggota yang akan dimutasi. Entah itu karena alasan pindah Gusdepan karena sudah lulus, atau pindah Gusdepan karena memang pindah di kelas 5 atau kelas 4 seperti itu. Kita per anggota, klik di nomor anggota dan kita Ctrl V atau paste. Setelah itu kita cek. Nah, di sini sudah tercantum Aulia Aini Salsabila, sama dengan yang kita pindahkan nanti. Nah, kemudian untuk tanggal itu akan tercantum tanggal untuk pemindahannya.
Nah, jadi Aulia Aini Salsabila ini pindah pada tanggal berapa? Nah, kalau misalnya bersamaan ketika lulusan, maka disamakan tanggalnya dengan ketika lulusan. Begitu. Jadi untuk anak ini tanggal pindahnya, informasi yang masuk ke kita itu 2021 bulan Juni. Nah, bulan Juni, ya bulan Juni. Ya, 2020 bulan Juni ya. Jadi kita ambil di tanggal, terhitung mulai tanggal 1 Juni 2020 karena anak saat ini kelas 8. Jadi kita masukkan sesuai dengan tanggalnya, tanggal pindah 1 Juni 2020. Kemudian kita klik simpan. Begitu. Nah, kemudian simpan data sukses. Selanjutnya kita cek lagi atas nama Aulia Aini Salsabila itu masih ada atau tidak. Kita cek. Nah, di sini sudah ada nama Aulia Aini Salsabila dan statusnya mutasi. Berbeda dengan yang tadi masih statusnya aktif. Seperti itu. Nah, ketika mutasi begini, maka sudah terhitung dia keluar. Nah, kemudian apa yang harus kita lakukan? Setelah kita minta bantuan dari administrator SIPA dari gugus depan SD-nya, pangkalan SD-nya, maka kita sampaikan kepada pangkalan SMP-nya, atau jika kakak berada di pangkalan SMP, maka langsung bisa memutasi masuk atas nama Aulia Aini Salsabila. Oke, kita ke tahap selanjutnya ya. Sampai tahap sini, maka tahap dari sekolah induk sebelumnya dari yang akan dikeluarkan itu sudah selesai. Sudah mutasi anggotanya sudah selesai dilaksanakan sehingga keluar. Nah, kemudian kita akan menerima atas nama Aulia Aini Salsabila ini ke pangkalan SMP-nya. Jadi kita masukkan, minta administrator SIPA. Jadi kita temani administrator SIPA nanti untuk diberikan arahan bagaimana memutasi masuk anggota yang sudah kita mutasi keluar dari pangkalan SD-nya. Kita masukkan pangkalan SMP yang dimasuki oleh atas nama Aulia. Di sini kita sudah masuk ke pangkalan 02 ke gugus depan 02.002 pangkalan SMP Negeri 2 Tenggarang ya Kak. Jadi kita langsung ke anggota, kemudian kita cari anggota, kita cek dulu atas nama Aulia ini ada atau tidak. Kita cek terlebih dahulu. Nah, sampai di sini tidak ada ya Aulia. Kita cari, tidak ada, masih belum ada data. Nah, selanjutnya ini kan sekolah penerima. Jadi yang menerima mutasi masuk, kita mutasi anggota. Kemudian klik mutasi masuk. Kemudian per anggota tetap dan nomor anggota. Jadi nomor anggota yang tadi kita masukkan lagi ke sini. Tadi yang nomor anggotanya atas nama Aulia Aini Salsabila kita masukkan lagi. Kemudian kita cek. Nah, di sini langsung ada notifikasi gudep asal SD Negeri Tenggarang 1 Bondowoso. Nah, kemudian dituliskan kapan masuknya ke SMP. Begitu. Nah, ini biasanya kondisional. Artinya kondisional tergantung dari operator SIPA-nya. Apakah mau massal, seperti misalnya ketika dihitung berdasarkan tanggal masuk sekolah, atau mau dihitung ketika latihan pramuka pertama kali atau ketika pelantikan penerimaan anggota, seperti itu. Atas nama Aulia Aini Salsabila ini pelantikan anggota di SMP Negeri Tenggarang itu informasinya pada tahun 2021 di bulan September, minggu kedua informasinya. Nah, di Sabtu ini. Sabtu Minggu ya, di Sabtu, di Minggu ya. Jadi di Minggu ini sudah terdaftar sebagai anggota SMP Negeri Tenggarang. Alasan pindah gudep ini kita tuliskan alasan pindah gudepnya, pindah ke
Pangkalan SMP. Nah, jadi kita tuliskan alasannya pindah ke Pangkalan SMP. Kemudian setelah itu kita klik simpan. Nah, untuk alasan ini pindah ke Pangkalan SMP atau lulus dari Pangkalan SD juga tidak masalah. Kemudian kita simpan data sukses. Nah, kemudian kita checking ya Kak ya. Kita ke cari anggota, kemudian kita ketikkan Aulia. Kita klik cari. Nah, di sini sudah ada di gugus depan 02002 SMP Negeri 2 Tenggarang sudah masuk nama Aulia Aini Salsabila dan statusnya aktif. Seperti itu. Ketika statusnya aktif di sini, maka otomatis di gugus depan SD-nya, SD Negeri Tenggarang 1 yang tadi kita mutasi, itu secara otomatis terhapus di sana. Jadi sudah pindah. Nah, untuk apa? Kenapa harus menggunakan sistem seperti ini? Karena nanti di sini akan tercatat. Nah, di sini ada mutasi tanggal 1 Juni 2020 keluar dari Gudep dan masuk ke Gudep tanggal sekian, seperti itu. Jadi ada informasi kapan anak ini ikut pramuka, pindah dari SD-nya dan masuk ke pramuka di SMP itu tanggal berapa, ada di sini semua. Begitupun dengan kegiatan-kegiatan lain, maka harus dibuatkan catatan seperti itu. Sehingga track record atau histori dari anak didik kita, pindah dari mana, kemana, tanggal berapa, dan ikut kegiatan apa saja itu akan terekam di sini. Sehingga ketika nanti dilakukan barcode scan di kegiatan Kewarda atau Kewarcap sendiri itu akan muncul tercatat semua. Seperti itu Kak. Jadi setelah sampai di tahapan ini maka tahapan untuk mutasi sudah selesai. Nah, sekian tutorial kali ini mengenai mutasi masuk dan mutasi keluar ya Kak ya. Jadi kita memindahkan adik-adik kita yang memang sudah haknya adik-adik ketika mereka pindah gugus depan atau pangkalan itu harus kita layani demi kenyamanan adik-adik ketika misalnya mengikuti kegiatan. Jadi mencegah juga ada pendataan ganda. Yang sering terjadi adalah di SMP, di SD asalnya atau di sekolah asal itu sudah ada tercatat, sudah dimasukkan oleh administrator SIPA. Cuma ketika lulus ataupun pindah sekolah, itu di sekolah barunya itu dibuatkan lagi. Seperti itu. Sehingga akan ada data ganda yang satu masih tetap di SD, yang satunya dibuatkan baru di SMP. Yang dikhawatirkan adalah ketika nanti ada kegiatan dan anak didik kita itu mengikuti kegiatan di SD, sedangkan dia sudah naik ke SMP, di SMP dibuatkan data baru, maka track record atau histori kegiatan adik-adik yang pernah diikuti di SD itu tidak akan tercatat di profil. Tapi karena menggunakan yang baru, maka tidak pernah mengikuti kegiatan pramuka. Seperti itu kakak. Jadi seperti itu manfaatnya. Jadi kembali lagi SIPA itu sangat bermanfaat buat kita selama kita memahami. Untuk kali ini sekian tutorial mengenai mutasi anggota masuk dan mutasi anggota keluar. Jangan lupa di like, diklik tombol like-nya. Kemudian jangan lupa diklik juga tombol subscribe-nya untuk mengikuti dan update tentang kegiatan-kegiatan pramuka terbaru di Kabupaten Bondowoso. Juga ketikkan komentar di kolom komentar jika ada sesuatu yang perlu kami ketahui atau ada kritik dan saran. Ketika nanti misalnya ada pertanyaan, kami akan sampaikan ketika kami mengetahui itu, dan kami akan usahakan untuk mencari sumbernya ketika kami belum tahu. Terima kasih banyak atas waktunya, terima kasih atas sharing-sharingnya. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka.